Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah maghrib yang semoga kita semua dirahmati, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang begitu banyak, begitu besar tercurah kepada kita semua, baik itu nikmat iman, nikmatul Islam, nikmatus sihah, dan banyak lagi kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala mampu untuk kita syukuri sehingga menjadi alasan untuk kemudian Allah Subhanahu wa taala menambahkan dan menyempurnakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Jamaatul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an pada beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala kerap kali mengajak kita untuk kemudian merenungkan berbagai macam peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Sehingga terkadang sighah atau bentuk daripada ayat-ayat itu datang berupa pertanyaan. Pertanyaan untuk memancing kita untuk berfikir. Seperti disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fil, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini pertanyaan yang Allah Subhanahu wa taala menanyakan hal ini sebagai bahan perenungan untuk kita. Kita memang tidak hadir pada saat itu. Pada saat kejadian itu kita tidak hadir. Tapi kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadirkan pikiran kita, menghadirkan perasaan kita pada kondisi yang menimpa ashabul fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala perbuat terhadap ashabul fil? Orang-orang yang durhaka, orang-orang yang membersamai Raja Abraha yang datang untuk menghancurkan Ka'bah, menghancurkan Baitullah pada saat itu, yang kemudian dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kecongkakannya. Di ayat lain kita juga dapatkan, seperti misalnya di dalam surat Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala mengajak kita juga untuk merenungkan kondisi satu golongan manusia. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra. Tidakkah kamu perhatikan alladzina baddalu ni'matallahi kufra? Siapa orang-orang yang menukar nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala
dengan ingkar kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, dikaruniakan nikmat oleh Allah, tapi tidak disyukurinya. Malah justru dia ingkari nikmat-nikmat itu. Sehingga dikatakan, alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra. Tidakkah kau perhatikan terhadap orang-orang yang menukar nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa halu qaumahum daral bawar. Dan mereka itu menjatuhkan, menjerumuskan kaumnya di dalam lembah kebinasaan. Apa lembah kebinasaan itu? Jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar, yaitu neraka jahanam. Mereka masuk ke dalam neraka jahanam, wa bi'sal qarar, dan itulah seburuk-buruk tempat yang dihuni oleh manusia, itu adalah neraka jahanam. Di ayat lain kita juga dapatkan ayat yang serupa yang menjadi perenungan kita, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah kau perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlakukan kaum 'Ad? Irama dzatil imad, yaitu negeri Iram. Negeri Iram itu adalah ibu kota kaum 'Ad, ibu kota negeri 'Ad. Yang dikatakan Irama dzatil imad, penduduk Iram itu, kota Iram itu penduduknya memiliki bangunan-bangunan yang tinggi, bangunan-bangunan yang megah. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bangunan itu megah. Pencapaian mereka itu luar biasa. Lam yukhlaq misluha fil bilad, yang belum pernah dibangun satu kota seperti indahnya kota Iram di negeri-negeri lain. Ya. Tapi ternyata mereka itu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka pun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat-ayat ini kita jumpai sebagai bahan perenungan buat kita, bahwa kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak mengambil hikmah dan pelajaran di balik daripada peristiwa-peristiwa itu. Apa yang mendasari Abraha, ya, yang kemudian ingin menghancurkan Ka'bah? Yang pasti diantaranya adalah hasad, kemudian kebodohannya, kesombongannya. Ya. Itu diantara yang mendasari sehingga dia berani melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Allah. Apa yang mendasari juga kemudian Allah itu membinasakan kaum 'Ad? Ya banyak. Di antaranya juga adalah kedurhakaan mereka. Dan bagaimana Allah membinasakan itu juga yang seharusnya menjadi perenungan buat kita, bahwa memang kita tidak hadir pada saat itu, tapi Allah mengajak kita, menghadirkan pikiran kita, menghadirkan ingatan kita, sehingga menjadi bahan perenungan untuk kemudian kita melakukan satu melakukan satu hal yang menjadi kontrol dalam kehidupan kita,
di hari-hari yang akan datang. Kenapa? Karena sejarah itu akan pasti berulang. Ya. Sejarah itu pasti berulang. Yang berganti itu adalah tokoh-tokohnya saja. Kita dapati dahulu ada orang-orang saleh dan sekarang pun ada orang-orang saleh. Dahulu ada orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sekarang pun demikian. Dan kita rasakan bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu ada orang yang berjuang di jalan Allah, sekarang pun ada orang yang berjuang di jalan Allah. Dahulu ada orang yang namanya Fir'aun. Ada orang yang namanya Fir'aun. Nah sekarang banyak juga orang yang bersifat seperti sifatnya Fir'aun. Durhaka seperti durhakanya Fir'aun. Dahulu ada orang yang durhaka, yang sombong, yang merasa dirinya hebat seperti Qarun. Sekarang juga ada orang yang karakternya mirip-mirip seperti Qarun. Inilah sehingga ayat-ayat yang seperti ini patut untuk kemudian menjadi bahan perenungan karena sejarah itu berulang. Yang berganti itu adalah pelaku-pelaku sejarahnya saja. Jamaatul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ambillah pelajaran. Ambillah pelajaran pada setiap kejadian. Ambil hikmah pada setiap keadaan yang terjadi. Karena orang beriman itu dalam hidupnya tidak ada hal yang perlu disesalkan. Orang beriman itu dalam kehidupannya tidak ada hal yang perlu disesalkan. Karena pasti dia akan mendapatkan hikmah di balik daripada berbagai macam persoalan. Karena dia bisa merasakan betapa keadilan Allah Subhanahu wa taala pada setiap keputusan-keputusan. Apapun yang terjadi ini adalah ketentuan dan ketetapan dari Allah. Ini merupakan satu hukum yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala dan kita yakin alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Alaihissallahu bi ahkamil hakim. Ini menarik, satu contoh misalnya. Di saat kondisi keadaan saudara-saudara kita di Palestina misalnya. Sampai hari ini itu belum ada titik terang, ya. Belum ada kejelasan kapan ini musibah berakhir. Ya. Yang menarik, ada satu ilmuwan Islam mencoba untuk melihat dan memandang peristiwa di Gaza ini dari sudut pandang yang lain. Dan kemudian mencoba untuk melakukan analis. Sejak peristiwa di Gaza dan juga informasi yang meluas dikarenakan media-media sosial. Kezaliman ini dipertontonkan kepada seluruh manusia di dunia ini. Ya. Antara orang yang tidak setuju dan orang yang setuju dengan perilaku Israel. Dan orang-orang yang terpanggil atas dasar kemanusiaan. Ini manusia apa yang begini kejamnya? Sehingga dia mencoba untuk melakukan hitung-hitungan. Dari sekian puluh ribu kaum muslimin yang terbantai di Palestina, di Gaza,
ternyata orang-orang kafir yang masuk Islam karena peristiwa di Gaza itu jauh lebih besar jumlah. Di Amerika, di Eropa, dan di seluruh negeri. Orang-orang yang tergugah rasa kemanusiaannya, kemudian dia berpikir, apa yang membuat orang-orang kaum muslimin di Gaza ini mampu bertahan sampai hari ini? Ini bukan manusia ini yang sanggup bertahan, mentalnya semakin kuat, keyakinannya semakin kuat, kesabarannya di dalam menghadapi cobaan. Ini kalau bukan orang luar biasa ini, tidak bisa. Sehingga efek atau dampak daripada kejadian ini yang kemudian mereka itu terpanggil untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan itu tercatat. Ilmuwan ini punya datanya bahwa ternyata setelah peristiwa Gaza sampai hari ini, jumlah orang yang masuk Islam itu jauh lebih banyak daripada kaum muslimin yang terbunuh di Gaza. Tapi bukan berarti kita juga harus gembira dengan kejadian itu. Tapi ini hikmahnya. Bahwa setiap, tidak mungkin, Allah itu tidak akan mungkin zalim terhadap apa yang sudah menjadi keputusan. Sehingga kita ini diajak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat peristiwa-peristiwa itu, coba lihat. Pelajarilah peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ambil hikmahnya, apa yang kalian bisa ambil daripada kejadian itu, ambil. Kemudian refleksikanlah dalam kehidupan apa yang kemudian yang seharusnya dan bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap kejadian-kejadian itu. Ambil pelajaran, kemudian refleksikan apa dan bagaimana kita menyikapi kejadian-kejadian seperti itu. Karena kalau kita hanya terpaku pada persoalan saja, bisa-bisa kita ini juga akan lemah. Lemah jiwanya kita. Kalau kita hanya terpaku pada problem, terpaku pada persoalan, itu akan membuat kita lemah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau kita mencoba untuk membawa hal ini dan merenungkan, melakukan refleksi, menarik diri bukan berarti kita kalah. Tapi berpikir positif dan menyerahkan, memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terkadang kalau kita punya masalah, nanti betul-betul kita berpasrah kepada Allah, baru ada solusinya. Seperti contohnya, dan Allah menyebutkan peristiwa Ibrahim dan Ismail. Datang perintah Allah, Ibrahim potong anakmu. Ini masalah. Perintah ini masalah. Kalau kita disuruh, bunuh itu anakmu. Wah, masalah. Dan ketika datang perintah itu, maka pada saat itulah masalah itu terjadi. Tapi kapan datang solusinya? Bukan hari itu. Tapi setelah Ibrahim dan Ismail itu melakukan musyawarah. Bagaimana datang ini perintah Allah. Anaknya juga bilang, kalau perintah Allah itu Bapak laksanakan. Jadi bagaimana? Kita berpasrah. Berpasrah dan menyerahkan semua problem ini kepada Allah. Apa kata Allah? Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika keduanya berpasrah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, datang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suara dari langit. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqtar ru'yah. Kau telah benarkan itu mimpi. Betul itu sikapmu itu menghadapi persoalan. Itu sikap yang paling tepat itu. Ketika kau berpasrah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sikap positif terhadap dan begitulah seharusnya kita melihat dan memandang berbagai macam persoalan dalam kehidupan. Jamaatul muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Satu pelajaran yang luar biasa. Kalau kita renungkan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam Al-Quran. Dan kita tarik ini peristiwa-peristiwa juga yang terjadi pada kehidupan kita sekarang ini. Apa yang menjadi pesan besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan satu penegasan kepada kita bahwa manusia itu lemah di hadapan Allah. Kita semua ini lemah di hadapan Allah. Apa yang kita lakukan itu bagian daripada ikhtiar. Tapi sekali lagi, kau berusaha bukan berarti apa yang sudah kau ikhtiarkan itu sudah menjadi ketentuan. Bukan, belum. Ya. Terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya ingin melihat dan menyaksikan seberapa kuat kalian berusaha dan berpasrah kepada Allah. Cuma itu yang ingin dilihat oleh Allah. Hasilnya bukan hasil yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha. Kita lemah. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan dalam menghadapi persoalan? Tidak bisa, tidak ada. Terkadang kita masih punya cita-cita, masih punya angan-angan, masih punya harapan-harapan besar. Kita masih punya impian-impian besar terhadap generasi-generasi kita. Tapi besok ternyata sudah ada pengumuman. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selesai. Apa yang bisa kita lakukan? Allah ingin memperlihatkan pada semua peristiwa-peristiwa yang terjadi bahwa kita itu lemah. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Allah mengingatkan kita. Hal ata alal insani hinun minad dahr lam yakun syai'an mazkura. Itu terkadang sombongnya manusia. Padahal kata Allah, kalian itu pernah berada pada satu waktu lam yakun syai'an mazkura. Kau belum bisa disebut sebagai apa-apa. Dengan capaian-capaian kalian sekarang ini, dengan pangkat, jabatan, usaha, dan kesuksesan kalian secara duniawi, ingat juga bahwa Anda pernah berada pada posisi lam yakun syai'an mazkura. Belum ada bisa disebut. Belum ada bisa disebut. Kalian belum dipandang siapa Anda. Begini juga dengan orang-orang yang menganggap dirinya hebat. Ya. Yang menganggap dirinya super power. Seperti Perdana Menterinya siapa? Surya. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membalik keadaan yang kalian dulu sebagai penguasa, sekarang Anda menjadi orang yang dikejar-kejar. Hari ini kalian bisa berbuat, tapi besok coba. Tidak ada yang namanya sesuatu yang abadi dalam kehidupan. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang dipergilirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Wahai sekalian manusia, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Kalian itu adalah orang-orang yang sangat butuh dan sangat tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapapun hebatnya kalian, betapapun hebatnya, betapapun luar biasanya kalian, antumul fuqara'u ilallah. Kalian sangat tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakir. Orang yang fakir, tidak ada apa-apa. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kaya. Ini penegasan bahwa pada setiap kejadian yang terjadi, Allah ingin menegaskan di balik daripada kejadian itu bahwa kalian itu adalah manusia yang lemah. Ya. Apa yang kalian dapatkan itu hanyalah embel-embel dunia, aksesoris dunia. Aksesoris dunia.
kita ini mendapatkan amanah besar dari Allah, yaitu mengesahkan Allah, menyembah hanya kepada Allah. Kita wajib menghambakan diri di hadapan Allah dengan melaksanakan ketaatan. Kita ruku, kita sujud di hadapan Allah. Tidak ada yang kita harapkan kecuali kepada Allah. Dan kita berpasrah hidup dan matiku sepenuhnya kepada Allah. Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita mau banggakan? Nah, kalau kita mendapatkan dunia berada di genggaman kita, bukan berarti kita sudah berhenti untuk menyembah Allah. Tidak. Kita sudah sukses mendapatkan jabatan di satu desa atau di satu daerah kita sebagai bupati, di satu provinsi kita sebagai gubernur. Tidak mengurangi kewajiban kita kepada Allah. Bahwa kalau gubernur ini orang kalau sembahyang zuhur 1 rakaat, tidak bisa. Karena semua itu adalah aksesoris-aksesoris dunia. Yang selalu kita ingat, ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Selalu kita ingat, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Kita semua pernah berada pada posisi itu. Lam yakun syai'an madhkura. Nah, kalau begini keadaannya, kira-kira apa yang bisa kita sombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya. Ini menjadi pesan. Ini menjadi pesan. Apa yang bisa kita sombongkan? Pada dasarnya semua itu manusia sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membedakan adalah takwanya kepada Allah. Yang membedakan adalah takwanya kepada Allah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Fajr, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah kau perhatikan apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kaum 'Ad? Apa yang dilakukan Allah kepada kaum 'Ad? Allah mengirimkan kepadanya atau kepada mereka semua angin yang membinasakan mereka semua. Angin yang membinasakan mereka semua. Fa'arsalna 'alaihim rihan sarsara. Dan kami pun, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mengirimkan kepada mereka angin yang bergemuruh. Yang kemudian mereka itu binasa dengan siksaan itu. Kenapa kemudian Allah membinasakan kaum 'Ad? Padahal kalau kita mau bicara hebat, mereka hebat. Kalau mau bicara peradaban, mereka itu adalah manusia yang berperadaban modern pada saat itu. Bahkan capaian mereka yang dikatakan oleh Allah, lam yukhlaq mithluha fil bilad, belum pernah dibuat oleh siapapun di negeri lain. Begitu hebatnya. Tapi ternyata kehebatan itu tidak mampu, atau pencapaian itu, kesuksesan mereka tidak kemudian menjadikan mereka itu semakin beriman dan bertakwa kepada Allah. Malah kata Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan alasan kenapa Allah mengirimkan kepada mereka angin yang bergemuruh. Kata Allah, fa amma 'adun, adapun kaum 'Ad,
Fastakbaru fil ardi bighairil haq. Mereka itu sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berlaku sombong di hadapan kebenaran. Fastakbaru fil ardi bighairil haq. Dan lagi mereka sombong, tidak ingin melaksanakan ketaatan kepada Allah. Wa qalu, dan kesombongannya mereka mengatakan, man asyaddu minna quwwah. Kira-kira dengan kehebatan kita ini, siapakah sekarang ini yang jauh lebih hebat daripada kami? Wah. Ini sudah keluar kata-kata kesombongan. Dan kata-kata ini sering juga kita dengarkan pada penguasa-penguasa zalim, ya, yang membantai kaum muslimin, yang berlaku sombong di hadapan kelemahan-kelemahan kaum muslimin, menindas kaum muslimin. Tapi kita tinggal tunggu waktu. Kita lihat bagaimana pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala ingin memenangkan satu kaum dan ingin membalik satu hitungan detik, hanya hitungan detik, keberhasilan kaum muslimin untuk mengembalikan kejayaan misalnya di Suriah, itu hitungan detik, tidak bisa diprediksi. Wa qalu man asyaddu minna quwwah. Kaum Ad mengatakan, siapa yang lebih hebat daripada kami? Siapa lagi yang lebih kuat daripada kami? Padahal Allah mengatakan, awalam yarau annallaha alladzi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah. Tidakkah mereka itu sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka semua, huwa asyaddu minhum quwwah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang jauh lebih kuat dibandingkan mereka semua. Mungkin mereka penguasa di negeri Iram. Dia mungkin penguasa di kaumnya kaum Ad. Tapi Allah Subhanahu wa taala menguasai langit dan bumi. Di sini letak kesombongan mereka. Sehingga mereka merasa kesuksesan mereka secara duniawi, keberhasilan mereka menciptakan peradaban yang maju, itu kemudian bisa mengurangi kewajiban-kewajiban mereka lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengirimkan kepada mereka angin yang bergemuruh, linudhiqahum azabal khizyi fil hayati dunya wal azabul akhirati akhza. Angin itu membinasakan mereka semua dalam sekejap, untuk kemudian Allah ingin memberikan atau merasakan kepada mereka, demikianlah azab yang hina di dunia ini, wal azabul akhirati akhza. Tapi ingat, itu baru di dunia. Kalian dihinakan, kalian dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin, itu baru di dunia. Wal azabul akhirati akhza. Di akhirat itu azabnya jauh lebih pedih dibandingkan azab di dunia. Jamaatul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selain daripada itu, ini menjadi perenungan buat kita semua. Pada peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian, apa yang seharusnya menjadi pelajaran, bahwa ini menjadi nasihat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah-kisah kejadian-kejadian masa lalu. Ini menjadi nasihat untuk kita agar kita ini senantiasa selalu terhubung pada Allah Subhanahu wa taala.
Jangan pernah putus ikatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa butuh kepada Allah. Kita merasa diperhatikan oleh Allah. Kita merasakan setiap detiknya kebersamaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kebersamaan Allah kepada kita. Pertolongan Allah kepada kita. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini perasaan seperti ini itu menunjukkan bahwa kita punya ikatan kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat kita punya keyakinan, semakin kuat kita punya ikatan kepada Allah, itu akan semakin membuat langkah kita itu akan semakin terarah. Karena kita selalu dan senantiasa merasakan bahwa kita ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpikiran buruk atau berniat saja untuk melakukan pelanggaran, kita berpikir. Berniat kita untuk melakukan kemaksiatan, kita berpikir. Karena kita yakin bahwa setiap langkah yang kita tapaki dalam kehidupan ini, itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasqutu min waraqatin. Tidaklah satu lembar daun yang jatuh di dunia ini melainkan Allah tahu daun itu di mana jatuh. Apalagi perilaku-perilaku manusia. Sehingga hubungan atau ikatan hati kita untuk selalu kita lihat, untuk selalu kemudian kita lakukan evaluasi dalam kehidupan agar jangan sampai hati kita ini terputus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian peristiwa-peristiwa yang terjadi juga itu semakin membuat atau seakan-akan atau terkadang memberikan gambaran kepada kita tentang miniatur daripada hari kiamat. Kita lihat misalnya peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kalau kita lihat, anggaplah contoh misalnya di Gaza. Di Gaza. Kalau kita lihat video bagaimana Gaza sebelum Israel itu membombardir Gaza, kadang sedih juga hati melihat. Subhanallah, negeri Gaza itu negeri yang indah, subur. Ribuan orang hafal Quran setiap tahunnya. Negeri Gaza itu adalah negeri yang luar biasa, penduduknya cinta ilmu. Termasuk negeri yang paling banyak doktornya. Termasuk negeri yang paling banyak ilmuwannya. Termasuk negeri yang paling banyak magisternya. Dibandingkan Indonesia jauh. Penjual sayur di pasar doktor matematika. Penjual-penjual di pasar itu doktor fisika. Ada doktor hadis, ada doktor. Satpam-satpam kampus doktor. Mereka adalah orang-orang pecinta ilmu. Tapi kalau kita lihat sekarang, bagaimana negeri Gaza? Hancur. Ini memberikan satu gambaran, kejadian-kejadian seperti ini memberikan satu gambar. Bagaimana kira-kira kalau hari kiamat betulan? Sebagian orang mengatakan qad qamat
kiamat kubra fi Gaza. Terjadi di hari kiamat besar di Gaza. Orang tidak tahu mau kemana, mau ke sana, tidak ada jaminan keselamatan. Mau ke sebelah sana, tidak ada jaminan keselamatan. Kita berdiam di tempat pun tidak ada jaminan kita bisa melihat matahari besok. Kecuali kemana? Kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang hatinya terikat kepada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan garansi, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf." Sembahlah Allah. Kalau kau menyembah Allah, dialah Allah yang at'amahum min ju', memberikan makan ketika kalian lapar, wa amanahum min khauf, dan lebih penting memberikan rasa aman di saat kalian ketakutan. Itu yang terpenting. Ini jaminan. Jadi peristiwa-peristiwa itu memberikan satu gambaran, paling tidak memberikan gambaran mikro kepada kita semua bahwa ini hari kiamat. Dan hari kiamat itu pasti terjadi. Hari kiamat itu pasti terjadi. Berbagai macam huru haranya itu pasti terjadi. Dan orang yang tidak pernah mengambil hikmah dan pelajaran pada peristiwa-peristiwa yang terjadi ini. Begini gambarannya kalau kiamat. Dan kita seharusnya selalu untuk merenungkan peristiwa-peristiwa itu. Bahwa huru hara, ahwalul kiamah, dan apa yang terjadi setelah hari kiamat itu pasti akan dilalui oleh setiap manusia. Mulai dari kebangkitan kubur, dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, dihisab satu persatu. Itu semua akan dilalui dalam kehidupan. Begitulah gambaran. Maka sekali lagi bahwa merenungkan peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran itu untuk selalu kita jadikan sebagai pelajaran dan menjadi bahan perenungan. Kita baca-baca ayatnya dan merenungkan dan membawa hadir di hadapan kita supaya menjadi kontrol dalam kehidupan kita, yang menjadi pengarah yang akan mengarahkan kehidupan kita pada jalan-jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.